kita lanjut lagi ya obrolan kita. Siap, Aris. Kemudian yang pasti yang selalu saya ingat nasihat dari kakak kita ya Pak Taufan ya, bahwa kita harus selalu tetap berada di arena itu Pak Nana. Ya, artinya ibaratnya kita sudah tinju ya, sudah tahu sudah apa ya, kita berdiri apapun juga kita harus berada di ring itu, dan bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan itu apapun juga, whatever it takes. Tapi ini kayak pembicaraan orang-orang apa ya di luar ya, kelihatannya mudah diucap Aris ya. Tapi memang mental itu yang harus kita karena memang bagaimana kita bisa bertahan itu ya, endurance itu yang kita harus jaga ya, karena kan pasti susah banget melewati hal tersebut. Begitu ya Pak Aris. Jadi dari itu mungkin selain dari nama orang tua kita, terus yang kedua juga tadi ya Pak Aris, ada unsur yang namanya juga kita suka angka 5 perintah Pak Aris ya, Pancasila ada 5, terus ya macam-macam lah seperti itu. Cuman menurut Pak Aris saat ini bagaimana sih regulasi di Indonesia itu? Yang saya rasakan sih kalau kita benar saja sih buktinya kita bisa sampai ke sana. Kalau menurut Pak Aris bagaimana tuh Pak Aris? Yang pasti kemauan kita yang kuat ya. Kemudian ya namanya regulasi Pak Nana itu nggak bisa dikatakan bahwa semuanya enak buat kita ya. Tapi banyak hal yang harus kita sebagai, apalagi kita ini sebagai UKM Pak Nana ya, itu harus betul-betul berjuang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari berbagai kegiatan kita. Artinya jadi memang nggak boleh kleto ya Pak Aris. Harus kalau ada regulasi ini ya kita harus kalau bahasa kita dulu ya kita harus bisa berdebat dengan regulator kan, kenapa begini? Karena memang mungkin kita masih UKM, kita masih ini dengan aturan-aturan yang berlaku, mungkin kita tidak sampai harus 100% comply. Benar nggak Pak Aris? Betul. Memang kita tidak boleh menyalahkan keadaan Pak Nana. Ya. Artinya apa? Kita harus selalu berbuat bagaimanapun yang terbaik. Ya. Kita harus bisa menjadi yang terbaik. Ya. Yang terbaik dalam artian apa? Ya. Upaya apapun juga kita lakukan untuk memenuhi ketentuan atau berbagai regulasi yang ada. Betul. Karena apa? Kita harus berjuang juga. Nggak cuman di lokal di negara kita sendiri. Betul. Karena banyak juga serbuan kegiatan usaha asing juga yang masuk ke Indonesia ya. Dan memang nggak boleh cengeng sama sekali. Itu yang pasti ya. Dan mungkin tip yang berikutnya Pak Aris, begitu kita bisa meyakinkan tanda petik regulator atau pemerintah, buktinya kita juga bisa ada di sini ya. Itu mungkin tip and trick buat para UKM ya. Jadi nggak boleh lebay, nggak boleh selalu menyalahkan, pasti selalu ada jalan lah untuk itu. Oke, mungkin selanjutnya Pak Aris, target Pak Aris setelah tadi yang salah satu usaha kita bisa go public ya, tentunya kan harus ada seri-seri berikutnya tuh membesarkan ini. Jadi yang saya baca bukan yang saya baca ya, yang kita ini kan mungkin kita harus membuka usaha itu sampai ke luar negeri. Benar Pak Aris? Betul. Apa sekarang ini ya Pak Aris? Ya, prinsipnya sih sebagai UKM ya, kita betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, bahwa kita UKM itu harus naik kelas ya. Bagaimanapun juga caranya. Wong Jawa ya Pak, rekod tuh ya ini piye caranya ya Pak ya. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah Pak Nana. Karena apa? Nggak hanya sekedar kita sendiri yang mempunyai kemauan ataupun mempunyai keinginan yang kuat, tapi seluruh tim kita itu pun harus mempunyai sikap mental yang sama. Jadi semua harus bermentalkan bahwa kita sebagai UKM harus bisa naik kelas bagaimanapun caranya ya. Naik kelas ini nggak sekedar jargon aja, tapi betul-betul bisa mewujudkan bagaimana kita bisa mewujudkan good corporate governance ya. Kita harus bisa menyebarkan semangat ini pada seluruh tim kerja kita. Tentunya Pak Aris tidak gampang hal tersebut kita lakukan. Pastinya juga mungkin
ada yang tidak suka juga dengan cara-cara kita seperti ini. Kalau menurut Pak Aris, bagaimana tuh menghadapi ya orang yang misalkan tidak senang nih dengan kemajuan kita, kebesaran kita, atau mungkin kompetitor, atau tanda petik kita nggak tahu ya, regulator yang selama ini memandang bahwa UKM itu sebenarnya susah untuk bisa naik kelas. Bagaimana Pak Des? Coba bisa. Ya, stigma negatif tentang UKM itu memang benar adanya Pak. Betul. Ya, bahwa UKM itu kan biasanya disimbolkan dengan ketidakteraturan. Atau mungkin Pak Des, haram untuk bisa mendapatkan kredit di perbankan. Betul nggak Pak Des? Karena kita orang miskin tidak punya aset, betul Pak Des ya. Makanya kita pada waktu dulu memang betul-betul go public itu mencari pendanaan yang mungkin tanpa harus ke perbankan yang tidak familiar atau menganggap bahwa UKM itu memang belum layak ya Pak. Ya, salah satunya memang itu ya, waktu itu yang membuat. Tapi kita tidak menyerah, kita tetap berhubungan dengan perbankan. Ya, kita mencari jalan sendiri, benar ya Pak Des ya. Jadi memang harus punya kemauan yang kuat Pak. Itu ya. Naik kelas itu tidak mudah ya. Bahwa kita harus mempunyai sikap mental yang betul-betul teruji. Artinya apa? Ya, bagaimanapun juga di luaran sana itu artinya bahwa banyak juga kompetitor seperti kita juga yang kadang-kadang banyak menghalalkan berbagai cara. Betul. Kita nggak melakukan itu ya Pak Des ya. Menggunakan cara-cara negatif, black campaign dan sebagainya. Tapi kita sebagai sebuah UKM yang betul-betul punya keinginan yang kuat, kita harus betul-betul naik kelas dengan apa? Dengan mewujudkan berbagai hal yang sekiranya betul-betul comply istilahnya. Kita sebagai perusahaan yang naik kelas. Contohnya, ya alhamdulillah salah satu kegiatan usaha kita mungkin nanti bisa kita ceritakan di kesempatan yang lain ya. Kalau ada salah satu usaha kita yang bergerak di bidang perkayuan ya, itu alhamdulillah UKM bisa sampai go public yang seperti. Dan saya lihat mungkin melebarkan saya juga ke negara lain, berbagai negara. Dan mungkin kita juga mau mungkin go public juga di negara. Insya Allah. Ya. Mungkin itu ya Pak Aris semangat yang kita bangun dari awal berdirinya Darbe. Semoga menginspirasi rekan-rekan semua yang ada dan melihat channel kita mungkin Pak Aris ya. Artinya dari obrolan kita yang berlangsung dari tadi itu adalah satu, mungkin yang harus kita ulangi adalah ikhtiar ya Pak Aris ya. Fokus, semangat, pantang menyerah, dan yang jelas nggak boleh cengeng. Kan? Terus kita merasa bahwa karena kita juga tidak meminta-minta kepada pemerintah untuk membantu kita, asalkan kita bisa survive, dan maaf juga karena kita tidak meminta-minta untuk dibantu, tapi permintaan kita sebagai UKM mungkin yombo jangan mengganggu, begitu ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Des yang mengganggu itu artinya apa dan bagaimana dengan tidak meminta-minta itu, bagaimana Pak Des? Artinya yang Pak Alan tadi katakan bahwa kita harus bisa mandiri sebagai siap UKM. Itu kuncinya. Sebagai UKM kita harus bisa mandiri, apapun juga tantangan di luar sana, berbagai regulasi apapun juga yang ada, kita harus siap menghadapinya. Artinya apa? Ya, apapun juga, kalau orang Jawa ngomong rekodoyone, buh piye carane, yang penting niat baik itu dari ya, dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus, bahwa kegiatan usaha kita ini harus maju, harus berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan kegiatan usaha yang ada. Insya Allah kita akan siap bersaing dengan kegiatan usaha yang sama pun di luar sana. Artinya apa? Ya, tetap semangat. Semangat ya. Apapun juga. Ya. Enggak peduli Pak, siapa lawan kita ya Pak ya. Apalagi kita terbiasa begitu ya Pak ya. Berbagai kegiatan usaha kita sudah cukup banyak berkembang ya, dari memulai satu kegiatan usaha kita awalnya ya
ya. Kemudian yang dimulai oleh Gubernur Hayati, kakak kita yang kedua itu yang di bidang perkayuan. Kemudian alhamdulillah berkembang lagi dengan berbagai kegiatan usaha yang lain. Ya. Tapi semua itu istiqomah ya Pak Aris ya, bukan artinya Pak Aris nggak fokus karena kok kenapa ini. Betul. Artinya sesuai dengan berbagai kegiatan yang akhirnya itu betul-betul menjadi kegiatan usaha yang harus diseriusi dan menjadi satu bagian kegiatan usaha tersendiri Pak Nana. Ya. Ini kan karena awalnya juga dari karena kita mempunyai teman-teman di komunitas kita. Jadi karena memang ekosistemnya sudah banyak dan kita harus inspirasi semuanya sehingga kita jadikan unit usaha baru begitu ya Pak. Nanti kita akan cerita banyak. Oke, siap Pak. Oke, sampai di sini obrolan kita kali ini tentang sejarah Darbe ya. Itu masih banyak lagi mungkin di next ini ya, kesempatan berikutnya ya. Saya Haris, saya Nanang. Sampai jumpa di channel Darbe berikutnya. Salam Darbe.